Yuk, ngopi. Di Jakarta, kalimat ini bisa langsung berarti OTW dalam 10 menit atau 2 jam kalau macet. Tapi ya poinnya spontan. Di Geneva, yuk ngopi. Jawabannya, sure. Let me check my calendar. How about 2 weeks from now? 2 minggu guys. 2 minggu buat ngopi. Gue mikir, wait, ini ngopi atau summit G20? Orang Swiss itu sopan banget, teratur, disiplin, on time, sistematis. Mereka secara kasat mata punya jadwal buat semua hal. Ngopi, jadwal. Dinner, jadwal. Bahkan main ke rumah temen harus bikin appointment dulu. Dan gue orang Indonesia yang biasa hidup spontan, ngerasa kayak manusia paling random di bumi. Di Jakarta, gue bisa tiba-tiba mampir ke rumah temen, bawa gorengan, ngobrol, nongkrong sampai malam. Di sini, kalau lo datang ke rumah orang tanpa appointment, itu kayak invasi. Di Jakarta, kalau temen mampir tiba-tiba, kita malah seneng. Masuk dong. Makan yuk. Di sini harus booking dulu. Terus ada lagi yang bisa bikin kita culture shock, privasi. Orang Swiss itu sangat menjaga privasi. Dan maksud gue gue tinggal di apartemen di Geneva udah 6 bulan. Tau gak gue kenalan sama tetangga gue kapan? Bulan ke 6. Dan itu juga cuma senyum-senyum gitu aja, selesai. Nggak ada ngobrol lebih dari itu. Nggak ada dari mana, kerja di mana, udah nikah belum, nggak ada. Di Jakarta, sehari aja lo pindahan tetangga udah tahu semua. Lo kerja di mana, status masih jomblo apa enggak, gaji berapa, sampai tahu merek shampoo lo. Kadang annoying, iya, tapi ada kehangatan di situ. Ada rasa connected, dan tahu nggak yang paling ironis? Gue mulai kangen keponya orang Indonesia. Di Geneva, privasi dijaga ketat, tapi kadang berasa kesepian. Kayak lo hidup di dunia yang tertib, rapih, tapi dingin. Dingin kayak cuacanya. Orang Swiss, apalagi orang Jenewa itu sopan banget, lebih sopan dari orang Indonesia di Jakarta. Mereka selalu bilang bonjour kalau ketemu, selalu bilang merci, selalu ngantri dengan tertib. Tapi ada jarak, ada invisible wall. Lo bisa ngobrol sama mereka, tapi cuma di permukaan. Small talk, cuaca, kerja, weekend plans. Tapi nggak lebih dalam dari itu. Nggak kayak di Indonesia, yang ngobrol 5 menit bisa langsung jadi temen, curhat, tuker nomor HP, bikin grup WhatsApp. Di sini, lo bisa kenal orang bertahun-tahun dan tetap ngerasa belum deket. Gue pernah coba aktif, ikut meet up, join komunitas expat, coba kenalan sama orang-orang, dan itu nggak mudah. Gue datang, senyum, ramah, coba ngobrol, orang-orang sopan, ngobrol. Tapi setelah event selesai, nggak ada yang follow up, nggak ada yang ajak ngopi lagi, nggak ada yang effort buat jadi temen beneran. Di Indonesia, kalau lu ketemu orang sekali, langsung bisa jadi temen, saling follow Instagram, chat, hangout. Di sini, one time interaction. Selesai, move on. Gue ngerasa kayak gue nggak cukup menarik untuk jadi temen diskusi atau atau emang culture-nya gitu. Dan jawaban gue, culture-nya emang gitu. Lama-lama gue ngerti. Ini bukan karena
orang Swiss nggak suka gue, ini bukan karena mereka jahat atau nggak friendly. Ini budaya mereka. Mereka tumbuh dengan nilai privasi, personal space, dan boundaries. Mereka nggak biasa ngepoin urusan orang, nggak biasa spontan mampir ke rumah orang, nggak biasa curhat mendalam sama orang yang baru kenal, dan that's okay. Cuma beda. Bukan lebih baik, bukan lebih buruk, cuma beda. Di Indonesia, kehangatan itu datang dari keterbukaan. Kepo, campurin urusan orang kadang over, tapi ya itu cara kita care. Dan di Swiss, kehangatan itu datang dari respect, nggak ganggu, nggak maksa, kasih ruang. Dua-duanya punya nilai. Gue cari komunitas Indonesia. Ada grup WA orang Indonesia di Geneva. Ada meet up-nya di event-event tertentu. Dan game changer guys. Gue datang langsung ngerasa rumah. Orang-orang ngobrol keras, ketawa, bercanda, kepo, satu sama lain. Lo dari mana? Kerja apa? Udah berapa lama di sini? Gue tetap respect culture Swiss, gue tetap adaptasi, tapi kita juga butuh keseimbangan, butuh keramah tamahan ala Indonesia di tengah dinginnya Jenewa. Kita semua butuh koneksi, tapi bentuknya bisa beda-beda. Orang Swiss butuh koneksi yang teratur, terjadwal, dengan batasan yang jelas. Orang Indonesia butuh koneksi yang spontan, hangat, tanpa jarak. Dua-duanya valid. Dan gue belajar buat appreciate keduanya. Sekarang gue udah lebih paham. Kalau gue mau ngopi sama teman Swiss, gue bikin appointment 2 minggu sebelumnya. Sopan, profesional. Kalau gue mau ngobrol panjang, curhat, spontan, gue hubungi teman-teman Indonesia. Gue nggak maksa orang Swiss buat jadi orang Indonesia. Dan gue nggak maksa diri gue buat full Swiss. Gue jadi hybrid Indonesian yang bisa adaptasi Swiss culture, tapi tetap punya keramah tamahan ala Indonesia. Guys, orang Swiss itu nggak dingin. Mereka cuma beda cara nunjukin keramahannya. Di Indonesia, keramahan itu datang dari kepo, spontan, dan campurin urusan orang. Di Swiss, keramahan itu datang dari respect, ketepatan waktu, dan kehadiran. Kalau mereka bilang, let's meet 2 weeks from now, dan lu bikin appointment, mereka akan datang. On time, pasti. Kalau memang nggak bisa, ya mereka bakal bilang nggak bisa, bukan insya Allah ala Indonesia. Atau ujung-ujungnya cancel, atau telat 2 jam. Jadi, dua-duanya punya kelebihan. Dan gue bersyukur gue bisa ngerasain keduanya. Jadi kalau lo lagi di luar negeri, ngerasa kesepian, ngerasa orang-orang dingin, inget, it's not personal, it's just different. Cari komunitas. Karena keramahan itu bisa datang dari mana aja. Oke guys, tetap jaga kerahaman di mana saja kita berada. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.